Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zarbutik Sri Kandi Rumah Jahit. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan video tutorial cara membuat manset dengan lubang jempol. Nah, seperti apa? Yang dimaksudkan adalah mansetnya seperti ini. Ini ada lubang untuk bagian jempol ya, bagian tangan ini. Lalu kemudian ini ada resleting Jepang. Nah, resleting Jepang seperti ini. Lalu kemudian jika dipakai ya, saya coba dulu seperti ini. Jika digunakan mansetnya tanpa menggunakan lubang jempolnya tanpa masuk seperti ini ya. Jadi bisa untuk biasa. Lalu kemudian jika ingin sholat, tangan kita tidak terlalu kelihatan bagian punggungnya, kita mundurkan dan kita masukkan jempolnya seperti ini. Dan ini aman ya, insya Allah. Jadi seperti ini. Dan ini bagaimana cara buatnya, nanti kita sama-sama saksikan videonya dan amati, cermati dengan sama agar tidak gagal paham untuk videonya. Dan jika teman-teman ada yang kurang paham tentang videonya, bisa silahkan di kolom komentar ya. Nah, ini prosesnya seperti apa, kelanjutannya yuk kita simak videonya baik-baik. Langkah pertama yang kita perlu siapkan adalah tangan. Tangan saya sudah buat seperti ini ujungnya ya. Lalu kemudian kita jahit kasar dua sisi, dalam artian seperti ini, dua garis ya. Lalu kemudian ini kan lebarnya karena ingin dikerut dan lingkarnya itu hanya 23 atau 22 ya. Seperti ini dikerut, kemudian sampai menghasilkan kurang lebih 22 ya. 22 itu dari sini ya teman-teman ya, dari sini kita beri tanda 22 itu dari sini. Dan ini tidak dilipat seperti yang biasa pakai kancing ya, tidak, karena ini pakai resleting, jadinya kampunya itu seperti ini, satu seperti ini ya. Ini adalah kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita memerlukan resleting Jepang dengan panjang 25 cm, tapi ini enggak semuanya ya. Biasanya untuk resleting Jepang itu kita sisakan seperti ini, segini ya. Yang ikut kelas saya insya Allah sudah paham bagaimana memasang resleting Jepang dengan baik dan benar agar nanti hasilnya rapi. Nanti ikuti dengan seksama video yang saya utarakan ya. Lalu kemudian adalah ini bahan yang sudah diberi Vaseline. Berhubung saya trikotnya habis, harusnya ini warnanya hitam ya trikotnya, karena ini bahannya berwarna hitam. Karena ini darurat saya pakai yang putih ya. Lalu kemudian satu sisi kembali adalah untuk lapisannya ya. Setelah kita menentukan sudah ini sisinya 21 atau ini 22. Jadi antara sisi ini dengan sisi ini berbeda 1 cm. Karena pada umumnya untuk pergelangan ini ya, khususnya yang ini itu lebih kecil dibanding ini ya, untuk yang body pada umumnya. Kalau saya karena bodinya sedikit imut badannya, jadi kalau saya ininya 19, ininya 17, itu saya. Jadi bedanya 2 cm. Jadi beda customer atau beda pelanggan, beda juga ukurannya ya teman-teman. Jadi ini seperti ini. Awalnya kita kerut lalu kita sambung ya seperti ini. Oke, kita sambung dulu ya.
Ini setelah hasil disambung bagian bawah dengan manset ya. Kemudian ini sudah diberi tanda yang ini ya. Nah ini kemudian kita pasang resletingnya seperti ini ya. Nah ini jaraknya dari sini, dari ujung sini teman-teman kelihatan. Nah dari sini ini harus bisa dikasih tanda terlebih dahulu kalau bisa ya. Jadi jangan mentok pas ininya, nanti patah jarumnya, berbahaya, bisa kena mata. Nah ini kita beri tanda kapur agar lebih sedikit lebih ke atas sedikit ya, jadi nanti pas dilipat itu tidak kaku pas bagian sini. Jadi ujung sini ya, ini ketemu dengan sini, lalu kemudian beri tanda ini yang dikapurkan ya, jahitannya sampai situ saja untuk bagian resletingnya, sedangkan bagian ini yang bahannya adalah di bawahnya sedikit ya, jadi seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah seperti ini, lalu kemudian kita jahit terlebih dahulu. Ini harus sama ya teman-teman, ini harus sama seperti ini, dan diberikan pentul kalau bisa. Nanti jika sudah selesai dan resletingnya dibalik, itu bagus jadinya, jadi seperti ini, klik gitu ya. Lalu kemudian ini kita jahit terlebih dahulu dari sini ya, dijahit terlebih dahulu dari sini sampai ke ujung tangan yang sudah saya beri tanda X. X itu berarti depan. Jadi dari sini ya teman-teman, dari sini, lalu kemudian ke sini, kemudian sampai sini. Jahit dulu ya. Ini setelah dijahit untuk bagian tangannya ya. Tangannya tuh seperti ini, kita jahit dulu. Dan ini yang akan kita beri sleting. Jadi seperti ini nih. Kelihatan? Nah, ini nanti sampai sini ya. Nah kita pasang resletingnya menggunakan sepatu khusus resleting Jepang. Sepatunya seperti ini. Ini sudah familiar untuk saya menggunakan sehari-hari pakai ini. Tapi teman-teman, jika yang sudah biasa pakai sepatu sebelah jenis ini, boleh ya. Jadi banyak metodenya atau banyak cara untuk memasang resleting Jepang agar hasilnya bagus. Itu sesuai dengan pembiasaan kita. Kalau saya biasa pakai ini tidak terlalu cantik hasilnya, tapi ada asisten saya yang biasa pakai ini tidak terlalu cantik hasilnya. Jadi kembali ke sebuah pembiasaan ya. Jadi teman-teman semua bisa. Jadi ini tuh satu set ya, satu set seperti ini. Ini belinya di mana? Bisa di toko oren. Linknya saya belum punya link untuk Shopee ya. Jadi saya biasa beli di sini di toko jahit karena deket. Jadi saya beli secara offline saja dan bisa milih gitu ya. Kalau di online kan itu kita bisa milih-milih dan itu ada kodenya ya. Biasanya ini kalau yang saya pakai yang ini P35L ya, L saja. Tapi kalau ini P36LN. Jadi seperti itu. Ini pasangannya, mungkin nanti pasangannya bisa P36 atau P37LN. Jadi ini sepasang ya, ibaratnya suami istri lah ya gitu ya. Ini ada pasangannya. Misalnya ini sebelah kiri, yang satunya sebelah kanan gitu ya teman-teman. Dan ini kalau ini hanya ini saja, dia sudah sejodoh seperti ini, dan ini bagian bawahnya ya. Kita ganti dulu untuk sepatu biasa ini dengan sepatu ini, lalu kemudian kita pasang. Ini pasangnya seperti biasa. Ada video saya di link YouTube yang lama itu ada ya, untuk pemasangan di baju, di baju bagian belakang gitu ya. Nah ini seperti ini, nanti jadinya seperti apa kita pasang dulu ya. Bagi pemula saya sarankan adalah untuk dipentulkan terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini, dipentulkan.
Karena ini bahannya agak sedikit elastis, ini jenisnya crinkle, jadi dia tuh harus benar-benar dengan seksama dan penuh kesabaran ya teman-teman. Lalu kemudian kita kerjanya itu sistemnya tuh pelan, maksudnya ya tidak gegabah gitu ya, maksudnya dia kerjanya nggak seperti konveksi kan kejar target gitu ya. Dan ini tuh kita kerjanya tuh santai tapi pasti, jangan buru-buru lalu kemudian salah, kemudian didedel, itu akan mengoyak sebuah serat di bahan dan serat itu menjadi rusak gitu ya, seperti itu. Jadi saya kerjanya itu santai tapi dalam rangka pasti gitu, tidak ada yang didedel. Jadi kerjanya itu sekali jadi tanpa ada dedelan gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik menghindari sebuah kesalahan atau meminimalis sebuah kesalahan daripada jahit cepat tapi salah lagi. Itu yang tips saya buat teman-teman bagi penjahit pemula gitu ya. Nah ini ada lubangnya ya di bagian sini ya teman-teman. Jadi nah seperti ini nih. Nah ini ada lubangnya. Dia kalau tidak ada berlubang di sini, dia kepala resleting ini tidak akan bisa masuk. Tapi di sini jahitnya di atas si lubang tersebut ya. Ini kan ada lubang ya ini. Lalu jahitnya itu yang jahitan ini ada di atasnya sedikit kurang lebih 0,5 ya. Jadi dia tertutup untuk bagian sininya. Kelihatan teman-teman? Nah, kelihatan sini ya. Lalu nanti setelah dijahit kita tarik ya, tarik ini kepala si resleting kita masukkan ke sini. Lalu kemudian nanti ditarik gitu ya. Tipsnya untuk menjahit resleting depan Jepang itu harus dia mepet ya, mepet sekali, karena dia kalau tidak mepet giginya tidak kena, dia tidak rapi hasilnya ya teman-teman. Setelah dijahit sudah semuanya ya, ini benar-benar mepet ya. Mepet tuh seperti ini ya teman-teman, kelihatan di zoom, kelihatan teman-teman. Nah ini namanya mepet. Kalau tidak mepet dia tidak cantik ya, hasilnya tidak rapi gitu ya. Nah ini yang tadi ada lubangnya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini ada lubangnya nih. Nah seperti ini ya, ada lubangnya. Kemudian kita kepala resletingnya ini kita keluarkan dari lubang tersebut. Nah kemudian ini kita tariknya pelan-pelan ya teman-teman, jangan langsung begini, nanti ini biasanya akan rusak ya biasanya. Nah seperti ini ya, jadi mudah ya. Ini sudah jadi untuk bagian resleting. Kita lihat, kita balik hasilnya itu cantik atau tidak ya, sesuai ekspektasi saya atau tidak. Nah seperti ini, ternyata sesuai dengan ekspektasi saya dan dia tuh bagus hasilnya ya teman-teman. Nah ini benang-benang yang tidak diinginkan kita buang. Nah seperti ini, kelihatan rapi, ujungnya ini ketemu dengan ujung ini, jangan sampai selisih ya. Ini juga ujungnya ini ketemu dengan ujungnya ini, nanti kan ini dilipat dengan bagian yang nanti dalamnya ya akan dilapis lagi kan. Nah seperti ini ya, jadi teman-teman emang harus resleting Jepang itu seperti dia tidak memakai resleting tapi dia ternyata pakai resleting ya, semudah itu ya jika dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Tapi jika teman-teman masih pemula,
itu sebaiknya dibimbing oleh mentor yang tepat gitu ya. Dan alhamdulillah di kelas saya insya Allah yang saya berikan materinya itu menunjang sekali untuk kelas saya yang di online ya. Jadi pembahasannya banyak, antaranya adalah pembahasan bagaimana mencari solusi dari permasalahan dunia jahit itu ya teman-teman. Lalu kemudian ya ini kita lapis terlebih dahulu ya. Sebelum kita beri lubang ya, kita pastikan dulu ini adalah bagian kiri ya. Jadi bagian kiri jempolnya yang sebelah kanan kiri. Berarti mau tidak mau diukur dulu ya, diukur dulu teman-teman. Ini orang kan berbeda-beda ya, kebesaran jempolnya. Kalau saya kan ini sedikit ya, atau imut lah ya, dikatakan gori seperti itu. Oh, saya hanya sekitar 4 cm untuk lingkarnya ya, seperti ini. Tuh seperti itu. Jadi 4 cm, 4,5 lah ya. Jadi kurang lebih 4 cm lah ya. Nah, sedangkan lebarnya hanya sekitar 2,5 cm. Saya buat sekitar 4 cm saja ya. Insyaallah jempol ini saja yang kelihatan, tidak harus ke sini gitu ya. Jadi ini saja. Insyaallah 4 cm. Dan ini ya, ngitungnya teman-teman harus sletingnya ini disletingkan terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Lalu kemudian garis tengah ya, mana garis tengah dari ini kan garis tengah ya, saya buatkan garis tengah tuh seperti ini. Ini namanya garis tengah atas, berarti ini kan ini ya, ini garis tengah bawah. Nah ini kita temukan garis tengahnya seperti ini. Oke, paham ya? Lalu kemudian ini setelah garis tengah kita ukur dari sini ya teman-teman, paham? Kurang lebih ke bawahnya antara ini dari sini 1 cm, kemudian dari sini kelihatan, dari sini 4 cm. Jadi seperti itu. Lalu kemudian dibentuk membulat sedikit ya, bukan lurus tapi membulat. Nah seperti itulah ya. Nah seperti ini. Jadi dia adanya di tengah-tengah di antara lipatan ini, tapi tidak di sini lipatan ya, di sini. Bentuknya seperti inilah ya, kurang lebih. Jadi jempolnya itu masuk ya, seperti ini. Oke, nanti kita lapis ya dengan lapisan yang berbeda. Nah ini kita sebelum menyelesaikan ini, kita selesaikan dulu bagian ininya. Kita sambung terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya teman-teman, kita jahit. Setelah disambung menjadi seperti ini, dan ini sudah ditindis ya bagian dalamnya. Nanti setelah dilipat itu tidak terlihat. Nah ini untuk penyelesaian ini kita membutuhkan kain yang warna hitam, lalu kemudian fislinya warna hitam ya. Langkah selanjutnya adalah kita perlukan, ini bahan sudah diberikan tricot warna hitam ya, khusus yang ini warna hitam. Kenapa? Biar dia dibaliknya itu tidak seperti ini, karena ini kan darurat ya, ini darurat dan tidak ada lagi gitu ya. Jadinya sudahlah, ini tinggal sisa ini dan satu lagi sedikit. Lalu kemudian ini sudah diberi tanda, Om
ini jaraknya berapa. Ini dari sini kurang lebih yang tadi saya utarakan, ambil titik tengah dibagi 2, lalu kemudian ini pas di garis, jadinya ini seperti ini, kurang lebih 5 cm, ini 2 cm, kesininya 4 ya. Jadi ini tidak di tengah-tengah tapi agak ke atas, karena kedudukannya si tangan ini kan tangan ini jempol itu ada di sisi, jadi di samping sisi, jadi seperti ini nih. Nah kayak gitu ya. Jadi nanti jempolnya ini dia posisinya si jempol ini di sini kan lubangnya, jadi ini masih keadaan aman, jadi di tengah-tengah sini, bukan di sini atau di sini ya. Jadi ini posisi yang menurut saya pas gitu ya. Jadi masuknya si jempol nanti pas kita begini tidak ada yang melintir atau apapun di sini gitu ya, yang tidak ada mengkerut atau bergelembung di bagian tangan sebelah sini. Jadi ini aman ya, posisi aman. Dan kemudian ini dibentuk seperti ini, jadi dia sedikit elips gitu ya, tapi bukan bulat ya, tapi elips gitu ya, sedikit seperti kita ingin melubang kancing seperti itu ya. Nah nanti ini jadinya itu karena ini nanti dijahit nanti akan memuai ya, memuai itu melar-melar gitu ya. Nah ini kemudian kita beri vislin tricot ininya, lalu kemudian jahit dari dalam ya, dari dalam kita posisinya ini sudah diberi tandakan terlebih dahulu. Oke, kita cetak dulu agar ini hasilnya sama. Kita membutuhkan karbon warna hijau atau warna apapun yang kontras ya, seperti ini. Kemudian kita ladder ya dengan posisi yang benar-benar membulat ya, jadi dia tuh posisinya seperti ini. Nah seperti itu. Pastikan si bawahnya itu ke ladder ya, jadi posisinya kelihatan jelas itunya tandanya. Nah seperti ini. Tengahnya nanti kita akan gunting ya teman-teman. Nah ini kan kelihatan posisinya, sudah kelihatan ya. Nah seperti itu. Kita ambil bahan ini yang tadi ya, ini halus ketemu halus, yang ini buruk nanti akan kita balik menjadi ketemu buruk gitu ya, seperti ini. Kita jahit dulu ya teman-teman. Ini setelah dijahit ya, setelah dijahit seperti ini ya, dan ini tembus sampai ke sini ya teman-teman. Lalu kemudian kita ambil gunting ya, kita gunting posisi yang paling pas ya, seperti ini. Guntingnya bagi 2 dulu ya. Setelah sudah robek sedikit, lalu kemudian kita gunting sampai benar-benar mentok, tapi tidak boleh lebih, jadi dia tuh pas. Ambil gunting yang sudutnya ini benar-benar lancip ya, harus yang sudutnya benar-benar lancip dan tajam. Ini kan karena ini guntingnya belok ya, bengkok sedikit, saya menggunakan gunting ini agar lurus ya. Jadi seperti ini, benar-benar klik gitu ya. Nah tidak boleh berlebih, pastikan posisinya pas ya.
Kemudian kita gunting lagi yang ujungnya. Nah, seperti ini. Dan tidak boleh berlebih juga ya. Setelah ini, ya ini kan sudah ya. Kita yang kotor ini kan kampunya kampu kotor namanya ya. Lalu kemudian kita bentuk sesuai dengan bentuknya si lubang tersebut agar dia rapih ya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti inilah ya. Lalu kemudian kita balik jadi seperti ini. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, seperti ini dibalik. Oke, paham ya teman-teman? Nah, seperti ini. Lalu kemudian tipsnya ya, setelah ini jadi, ini nanti kita kita satukan dengan lubang yang satunya lagi ya. Ini hasil yang untuk bagian atas. Lalu kemudian bagian dalamnya, ini kan dalamnya harus tembus ya. Nah, ini tembusnya harus berwarna hitam. Jadi memerlukan tricot warna hitam. Saya sudah memegang tricot warna hitam. Kemudian kita bentuk sesuai bentuk tadi agar dia cantik ya. Jadi di dalamnya pun cantik ya. Nah, seperti ini. Setelah ini kita beri tanda yang ini ya. Dilapisi tricot yang sudah saya gunting tadi ya, teman-teman. Jadi ini ya. Dari di sini ya, teman-teman, dikasih tricot. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sebelah sisi untuk bagian dalam kita tidak bobok seperti ini. Kalaupun teman-teman mau ingin dibobok dengan ini sama, itu akan ketebalannya tuh makin tebal. Kalau saya tipsnya adalah yang satu dibobok untuk bagian luar, yang bagian dalam hanya dilobang pakai mesin lobang kancing. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Ini kemudian nanti di lubang kancing ya. Seperti itu ya, teman-teman. Jika sudah jadi seperti ini ya, ini kan sudah diberi Vaseline tricot bagian dalam, jadi kelihatan yang berwarna putih tadi ditutup, jadinya itu berwarna hitam ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian kita lubang kancingkan terlebih dahulu ya. Jadi yang memiliki mesin khusus lubang kancing boleh dilobangkan sesuai dengan garisnya sama ya. Jadi dia batasnya sama, apanya sama, semuanya tuh nanti diladar seperti ini, diberikan tanda, lalu ini dilobang. Kita lobang terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini setelah di lobang kancing ya. Lobang kancingnya ini kurang lebih 4 cm. Kita gunting bagian tengahnya seperti ini. Jangan kelebihan dan nggak boleh kebablasan sampai sini ya, nanti ini robek. Nah, cukup sampai sini, dan ininya juga cukup sesuai dengan batas ketentuan. Nah, sudah, berarti ini ya dengan ini tuh sama, kelihatan teman-teman. Nah, kelihatan harus sama ya, dan dia tuh harus sama seperti ini, jadi lubangnya pas. Nah, ini nanti kita tindis ya, tindis di bagian sini khususnya untuk yang ini ya. Nah, boleh ditindis. Kita ngikutin literaturnya ini ya, si lubangnya itu. Nah, sebelum ditindis ya, sebelum ditindis seperti ini, selesaikan dulu ini. Jadi ini dibalik seperti ini dulu ya, teman-teman. Kemudian jahit ya, jahit. Kemudian ini kita sebelum dijahit ininya dilipat dulu, kemudian balik seperti itu, dan jadi ya, teman-teman ya. Kita jahit dulu ya. Setelah ini digunting
ya. Ini semuanya digunting, lalu kemudian kita balik seperti ini ya teman-teman. Ini ujungnya kita tekan, lalu kemudian balik seperti ini agar dia jadinya tuh bagus ya. Satunya juga ujungnya tekan, lalu kemudian kita balik seperti ini ya. Nah setelah jadi seperti ini, kemudian ini ditindis ya, ini ditindis dengan rapi ya, harusnya benar-benar sinkron ya dengan ini gitu ya. Ya seperti ini, dan ininya juga benar-benar harus bagus ya. Lalu kemudian ini ya kita jahit sampai sini ya. Nanti insya Allah ini jadinya cantik. Ini setelah jadi, nah seperti ini sudah ditindis ya. Ini di lobang, ini dibobok ya. Jadi ini seperti ini. Ini sudah dijahit, semuanya sudah, tinggal kita balik seperti ini ya. Ini karena bahannya elastis, jadinya tuh enak ya. Kalau bahannya kaku, dia tuh ini akan lebih tebal dan susah untuk ditindis ya teman-teman. Jadi harus dipahami jenis seratnya juga ya. Jangan jempol ini bisa diaplikasikan ke bahan yang keras misalnya, itu nanti jadinya itu tidak sesuai ekspektasi kita lah ya. Ini jika sudah sudah dicoba dipakai seperti ini ya. Nah, ini bagian kanan, ini bagian kanannya, ini bagian kiri, masya Allah. Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Jadi seperti ini jadinya. Insya Allah jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan like, subscribe, dan komen. Jika video ini kurang paham, nanti bisa didiskusikan di kolom komentar ya teman-teman. Semoga teman-teman video ini bermanfaat dan ilmu saya menjadi berkah, menjadi amal jariah ya. Insya Allah kita nanti bisa berjumpa kembali di kesempatan lain waktu dengan video yang berbeda. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.